Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini saya Reza Abdurrahman Hanafi dengan nomor pokok mahasiswa 073521111144. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan demo aplikasi yang telah saya buat pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, jadi di sini judul saya itu Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Kapal Pelni dengan metode SAW. Nah, jadi yang paling pertama untuk masuk dari aplikasi yang telah saya buat itu, seperti biasa dia meminta untuk login. Jadi dia meminta inputan email dan juga password. Jadi di sini saya akan login. Untuk username email itu kita gunakan admin@gmail.com dan juga password itu admin. Nah, kemudian ketika kita berhasil login, tampilan pertama ataupun dashboard dari aplikasi itu seperti ini. Jadi di sini terdapat 4 menu, di mana ada alternatif, kriteria, penilaian, dan juga perhitungan. Nah, jadi yang paling pertama itu saya akan coba untuk buka di data kriteria. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini terdapat dua form. Yang pertama itu untuk tambah kriteria dan juga yang kedua itu untuk list kriteria. Nah, jadi di sini terdapat list-list dari kriteria yang telah kita input di dalam aplikasi. Nah, jadi kriteria yang saya ambil itu yang pertama ada harga tiket, yang kedua kualitas pelayanan, ketiga kapasitas dan juga ketersediaan, dan yang terakhir itu ada kenyamanan. Nah, untuk atributnya itu semuanya atributnya benefit kecuali harga tiket, karena harga tiket itu atributnya cost. Jadi di sini juga ada kolom aksi, di mana sini terdapat 3 tombol. Yang pertama itu untuk hapus, yang kuning ini untuk edit, dan juga yang biru untuk melihat bobot. Sini saya coba untuk melihat bobot. Nah, jadi sini terdapat bobot dari masing-masing kriteria, di mana untuk harga tiket itu saya gunakan bobotnya itu 90. Sebentar saya lihat kriteria. Nah, kemudian untuk kualitas pelayanan 80, kapasitas ketersediaan 70, dan juga kenyamanan itu 60. Nah, semua sama di sini. Nah, kemudian kita lanjut kriteria sekarang data alternatif. Nah, sini juga sama, terdapat dua form. Yang pertama tambah alternatif, kemudian yang kedua itu ada list alternatif. Nah, jadi alternatif yang saya gunakan itu ada 4. Yang pertama itu kapal Dorolonda, kemudian yang kedua Sangiang, yang ketiga Sinabung, dan yang terakhir ada kapal Labobar. Seperti itu. Nah, kemudian ada menu penilaian. Nah, jadi di sini kita masuk ke menu penilaian. Nah, jadi di sini terdapat semua alternatif dan juga bobot dari tiap-tiap kriteria dari masing-masing alternatif itu sendiri. Nah, jadi di sini saya cocokkan dengan laporan yang telah saya buat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk di sini Dorolonda C1-nya atau harga tiketnya itu nilainya 20%. Nah, kemudian untuk Labobar, nah di sini 40, sorry saya ganti dulu. 40. Kemudian ada Sinabung 10% dan juga Sangiang 40%. Nah, kemudian untuk C2-nya Dorolonda itu 30%, kemudian ada Labobar 20%, Sinabung 20%, dan juga Sangiang 10%. Nah, ini semua saya ikut sama seperti dengan di laporan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian kita coba untuk simpan dan kita lihat perhitungan. Nah, sini akan muncul informasi kalau penilaian dari alternatif itu berhasil disimpan. Nah, setelah simpan baru kita bisa lihat di perhitungannya. Nah, jadi di sini terdapat dua tabel, yang dimana itu untuk tahap analisa dan juga tahap rankingan. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada kolom nama alternatif, harga tiket, kualitas pelayanan, kapal dan kapasitas dan ketersediaan, dan juga kenyamanan. Dan juga bisa dilihat nilai dari tiap-tiap kriteria dari masing-masing alternatif yang ada. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tahap rankingan. Nah, di mana di sini dia menyimpulkan
eh, tahap rankingan di mana yang paling terbaik hingga yang paling kurang baik. Nah, jadi sesuai dengan semua bobot yang telah diisi, dia menyimpulkan bahwa tahap rankingan yang ada di nomor pertama itu ada di kapal Dororonda, kemudian disusul oleh Sinabung, dan juga juara ketiga adalah Bobar, dan juga juara keempat ataupun yang terakhir ada Sangyang. Itu berdasarkan bobot dari tiap-tiap kriteria yang sudah diisi sesuai dengan laporan. Dan di sini saya akan coba untuk mengubah nilai dari tiap-tiap bobot yang ada di kriterianya. Misalkan di sini saya coba ubah sini 40, juga ini yang terakhir ada misalkan sini 20 lagi. Ini 10. Nah, misalkan kita coba menggunakan nilai ataupun bobot yang lain yang beda dengan laporan. Nah, kita coba simpan. Info berhasil disimpan, kemudian kita lihat di perhitungan. Nah, di sini kalkulasinya sudah berubah, sudah tidak seperti yang tadi. Nah, jadi tahap rankingan itu yang paling pertama itu ada dari Sangyang, kemudian disusul oleh Sinabung. Nah, kemudian juara 3 adalah Bobar, dan juga yang terakhir itu ada Dororonda untuk peringkat yang paling terakhir. Nah, sekian penjelasan ataupun demo aplikasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.